Tuhan GPDI Sejahtera Mojorejo Kajang dan juga teman-teman yang dapat menikmati renungan pagi dari Pastori GPDI Sejahtera Mojorejo Kajang. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan kekuatan lewat renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur mendapat kesempatan memulai hari kami dengan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Tolong kami semua supaya kami boleh mengerti, kami juga boleh beroleh kekuatan untuk melakukan firman-Mu sehingga hidup kami boleh sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi ini saya akan membawakan tema renungan firman Tuhan dengan judul Memamah Biak. Nah, saudara, ketika saya merenungkan tentang memamah biak, saya teringat kepada salah satu binatang ternak ya yang mempunyai kebiasaan untuk memamah biak, yaitu sapi. Sapi biasa makan rumput cepat-cepat di sela-sela pekerjaannya, kemudian lakukan kembali pekerjaannya. Setelah dia pulang malam hari beristirahat, dia biasa duduk kemudian mengeluarkan kembali makanannya, mengunyah kembali makanannya sambil menikmati. Dan ternyata secara ilmu pengetahuan biologi, secara medis, ternyata ketika kita mengunyah makanan kita itu kembali, maka akan keluar enzim yang dari lidah air liur kita itu yang menimbulkan rasa manis kepada makanan yang kita kunyah. Dan ternyata makanan yang dikunyah 2 kali itu berguna untuk pencernaan. Dia akan menolong pencernaan kita supaya dia bisa lancar mencerna setiap makanan yang masuk. Saudara, itu memamah biak yang kita bisa temukan pada si sapi itu, saudara. Enzim yang ada di air liur atau air ludahnya menghasilkan rasa dan menolong makanan bisa tercerna dengan baik. Dalam firman Tuhan, saya menemukan paling tidak ada 2 contoh orang, contoh jemaat yang dalam tanda kutip suka memamah biak. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara, yang pertama contoh memamah biak adalah jemaat yang di Berea. Mereka dikatakan lebih baik hatinya dibanding jemaat di tempat lain di Tesalonika. Karena apa rahasianya? Mereka ternyata ketika mendengar firman, menerima firman, kemudian suka menyelidiki firman. Saudara, tiap hari mereka belajar firman, merenungkan untuk mencari kebenarannya, bukan untuk mencari kesalahan, kelemahan dari firman, mencari kebenarannya. Itu sebabnya hati mereka jadi lebih baik. Nah, tokoh yang kedua adalah Maria Ibu Yesus. Saudara, di dalam kehidupan Maria Ibu Yesus ada beberapa kali dia mengalami sesuatu dalam hidupnya yang pada saat dia mengalami dia belum mengerti, saudara. Pertama, ketika para gembala datang memberitakan bahwa mereka dengar kabar dari malaikat tentang kelahiran Yesus, mereka berkata bahwa inilah juru selamat dan seterusnya dan seterusnya. Maria waktu itu dikatakan belum mengerti, tapi dia menyimpannya dalam hati. Kemudian ketika Yesus berusia 12 tahun, Maria mengajaknya ke bait Allah. Yesus tertinggal di bait Allah sedang berbicara dengan para orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bertanya jawab. Yesus bertemu dengan orang tuanya. Maria berkata, "Kenapa engkau lakukan ini kepada kami?" Yesus berkata, "Ibu, tidak tahukah engkau bahwa aku harus ada di dalam rumah Bapakku?" Maria belum mengerti, tapi Maria menyimpan itu di dalam hati. Ini ada dalam Lukas 1 ayat 19, Lukas 2 ayat 51. Saudara, dan ketika dia mulai merenungkan itu sampai akhirnya
dia ada saat Yesus tergantung di kayu salib. Maria baru mengerti siapa itu anaknya, siapa itu Yesus buat hidupnya. Saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bukankah sering juga kita mengalami hal yang sama? Kadang kita rasa firman itu datang begitu keras, tajam, menyakitkan. Saudara, mari terimalah dulu firman itu, simpan itu di dalam hati. Kemudian mari kita mulai minta hikmat yang daripada Tuhan. Tenangkan diri kita, maka kita akan dapat menemukan jawabannya. Arti dari firman Tuhan itu buat hidup kita. Percayalah bahwa setiap firman itu pasti berguna. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 katakan, firman Tuhan itu memang berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yesaya pasal 55 ayat 11 katakan, setiap firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan Tuhan kepadanya. Saya yakinlah setiap firman yang datang buat kita itu baik buat kita, apapun rasanya. Setelah dengar, renungkan, kemudian mulailah cari bagian mana yang Tuhan sediakan untuk dirimu. Mari, sukalah untuk memamah biak firman, memikirkan ulang, merenungkan ulang, memperkatakan ulang, dan jadilah pribadi yang lebih baik lagi, semakin baik lagi seperti Yesus. Karena apa? Karena kita izinkan firman Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Mari bersemangat saudara, belajar firman, memamah biak firman. Puji Tuhan, hari ini saudara sudah dengar firman Tuhan. Mari kita mau minta kekuatan hikmat Tuhan untuk kita boleh mengerti dan melakukannya. Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Bapa, kami bersyukur pagi ini kembali kami diingatkan bahwa setiap firman yang datang buat kami itu baik buat kami, berguna buat kami, akan mengerjakan bahagianya dalam hidup kami. Mungkin perlu dihalusi hidup kami ini, mungkin ada yang perlu dipotong, mungkin ada yang perlu untuk dipulihkan, mungkin ada yang perlu dibentuk. Tuhan, biarlah kami boleh selalu siap untuk mendengar, menerima, dan melakukan firman-Mu. Kami hari ini mau belajar untuk menyelidiki, menerima, memamah biak firman Tuhan. Tolonglah kami sepanjang hari ini Tuhan, di pekerjaan kami, di sekolah, kuliah kami, di kegiatan-kegiatan pelayanan kami. Kami rindu Engkau Allah ada bersama kami. Sertai kami, berkati kami, beri kami kesehatan, kekuatan, bukakan jalan untuk setiap masalah pergumulan. Bahkan kalau ada yang sedang mengalami sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus memperoleh kekuatan, kesehatan. Kami mau belajar untuk mengimani dan memperkatakan firman-Mu, karena sungguh Engkau Tuhan Allah yang hidup. Firman-Mu juga ya dan amin buat kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami semua sudah diberkati Tuhan. Kami akan memulai hari ini Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Semangat memamah biak firman. Renungkan, pikirkan, perkatakan, dan mari kita tambah baik karena firman.